sepatunya sang juara. Aaron Gordon. First time in franchise history. Yes, Denver Nuggets. Ya. Gila, congratulations. Tapi Post Malone, bro. Pas lagi final-finalnya si Aaron Gordon nggak pakai ini ya. Dia pakai yang sepatu lain yang Zen apa itu? Iya. 361 Zen. Iya. Boleh tuh nanti gua review tuh kalau udah keluar tuh. Boleh banget. Yo, what's good Abas di seluruh Indonesia? Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto dan Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini kita akan ngebahas performance review sepatu basket 361 Degree AG3. Kita mulai dari traction. Tractionnya indoor works perfectly. Perfectly. Cuman emang entah kenapa ya, ini traction dust magnet. Jadi kalau seandainya, tapi kalau misalnya ada dust, tinggal di wipe off terus habis itu good to go lagi. Iya, kalau lapangan indoor kan dustnya juga nggak yang parah-parah banget ya. Jadi masih ya aman sih. Gue selama gocek-gocek pakai sepatu ini tuh tractionnya berasa ngigit banget kan ya. Jadi kayak lebih cepet, lebih tajam aja gocekannya. Asik. Enak sih ini. Kalau di lapangan outdoor gimana? Kalau di lapangan outdoor, nah itulah apa ya? Jadi biasa ya. B aja sih. Jadi B aja ya, nggak terlalu oke banget, tapi nggak jelek banget. Tapi ya balik lagi, tetap dust magnet. Jadi kalau misalnya di outdoor pun harus tetap di wipe off. Iya, rajin-rajin wipe off. Kalau udah di wipe off sih, good to go lagi. Oke sih, iya masih bisa, masih terhitung bisa diandalkan lah. Betul. Paling gue pernah nggak ya kepleset pas pakai? Nggak pernah sih, paling kayak slip dikit doang ya. Gue biasanya kalau udah mulai slipnya agak banyak ya udah gue wipe off terus udah enak lagi. Kemudian untuk durability not an issue karena kalau lihat di sini juga nggak ada yang sampai botak gitu ya, nggak ada yang terkikis parah gitu, masih oke semua sih bro, ini gila. Terus habis itu kayak masih keras gitu, nggak ada yang melembek melunak. Padahal kayaknya garis-garis tractionnya tuh tipis-tipis, tapi itu dia. Tapi oke loh. Dan nggak terlalu dalam gitu loh kok. Iya. Mungkin karena dibantu sama Michelin ini. Oh iya, bahan rubber outsole-nya kan Michelin ya. Iya. Tapi setahu gua sih bahan rubber outsole yang kerjasama kayak gitu, itu untuk menambah dia punya gigitan. Oh oke. Bukan untuk durability. Ya. Tapi ini ya dilihat dari durability-nya juga oke. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky banget. Ini rusuh gila. Untuk heel to toe transition-nya termasuk smooth meskipun nggak kelihatan kayak curvy gitu loh. Iya, padahal kayak dikit doang ya, datar gitu loh di sini. Datar. Tapi ya kebantu sama ininya juga kali ya, sistem cushioning-nya. Cushioning-nya ini wah, ntar kita bahas karena kan di tengah-tengahnya ada shank plate-nya juga. Ada shank plate-nya juga, jadi agak sedikit mentul. Iya, bikin springy gitu lah. Enak banget sih, sangat amat cocok kalau abas kalian buat ngegas gitu, buat lari cepat, buat fast break. Ini masih cocok sih. Buat ngedang juga. Kan Fendi ya biasa kan ngedang dot. Asik. Next buat cushionnya, ini sih pas, feels-nya enak banget. Ini pas. Cuma sedikit soft, terus lebih banyak bouncy-nya, right? Dan ini sepatu juga responsif loh kok. Responsif banget. Dan ini feels cushioning yang favorit gue tuh kayak gini, yang lebih banyak bouncy-nya, responsif banget gitu, ada berasa energi return-nya, ya kan? Jadi nggak bikin delay gerakan kita. Jadi selama pakai sepatu ini si Tobi banyak gila ribonnya. Gokil, ada tuh klipnya. Nanti gua kasih lihat semua. Masih ada ya? Banyak banget ya ribon. Sadis. Waduh, ini responsif gila sih. Terus juga cord feel nggak hilang. Cord feel, nah itu. Kalau abas kalian lihat, ini kan kelihatannya kayak chunky gitu ya. Iya, kayak tebel ya. Iya, kalau misalnya chunky kayak gini kan biasa kan cord feel pasti hilang. Iya, ini ini enggak bro. Jadi
ketika lu abis loncat mendarat udah siap loncat lagi atau enggak lu abis gerakan apa siap lanjut lagi gitu. Cocok lah buat gocek-gocek gitu, menurut gue ini masih cocok banget. Gue juga enjoy banget gocek-gocek pakai sepatu ini, nggak berasa mengganggu. Terus secara impact protectionnya juga bagus banget sih. Pakai sepatu ini nggak berasa dengkul nyut-nyutan atau tumit segala macem. Jadi buat abas kalian yang punya masalah lutut, ini masih oke. Untuk material di bagian uppernya sendiri ini tetap butuh waktu break-in time karena di bagian atas dan hampir keseluruhan sepatu ini tuh kayak plastiki gitu. Iya, plastiki banget sih ini. Dan ini juga berpengaruh ke dia punya breathability. Kurang breathable ya? Iya, kurang breathable. Oke. Tapi itu hanya di bagian upper sininya aja. Tapi untuk bagian tang sih. Oh iya, bagian tang sih ini mesh standar lah. Terus bolongannya juga gede-gede ya. Yoi. Bahan talinya ini apa ya? Gue kurang suka sih pakai lepas nggak sih ini? Lepas gue harus ikat 2 kali. Emang ya biasanya emang bahan tali yang rope lace kayak gini. Iya, rope lace kayak gini yang bulat-bulat terus agak keras. Biasanya emang gampang lepas sih. Jadi aman ikat 2 kali. Tapi kadang-kadang gue ikat sekali juga nggak lepas-lepas sih. Ya kadang-kadang lah. Gue harus 2 kali. Harus 2 kali. Ya? Untuk padding lidahnya gimana ya? Tebel sih ya, padat sebenarnya tebel, tapi mungkin penempatannya nggak pas. Iya, gitu. Kurang pas. Karena dia ada bagian mesh, terus habis itu jahitan dan padding yang tebel gila itu. Iya, pas kita ngencengin tali sepatu yang paling atas tuh kenanya bukan di padding. Bukan di padding. Di bawahnya padding. Iya, di yang bagian tipis ini nih, jahitan ini. Jadi lumayan sakit berasa sih, lah ya. berasa. Sampai sakit dulu ya. Gue harus kendorin dikit, terus habis itu baru tinggal diikat lagi. Ya intinya kalau dapet sizingnya tepat sih nggak bakalan sampai sakit-sakit banget, cuma berasa dikit lah. Iya. Masih aman ada sih. yang ganjel gitu, tapi so far so good. Yep. Works well. Kemudian untuk padded collarnya ini sebenarnya juga padat gila, proper banget ini, enak banget. Padded collar, padat gila. Ada masalah. Gue ada catatan lagi. Di padded collar bagian sininya kan emang padat. Cuman di bagian lobang lacingnya ini kan lobang lacing yang paling atas ini kan emang nggak ada padding ya? Emang nggak ada padding. Terus lu kena. Terus habis itu keras kan, lumayan keras nih. Betul. Nah, gue kena nih di bagian dalam kiri dan kanan kaki gue. Iya. Gitu. Nanti ada video atau foto ya kayaknya. Video kayaknya ada di gua videonya. Sampai berbekas tuh. Berbekas ini sampai sekarang. Sampai sekarang ketika gua udah mereview sepatu lain. Kalau di gua enak sih. Padded collarnya pas-pas aja, gue nggak menemukan masalah itu. Mungkin karena bentuk kaki yang berbeda juga. Maybe. Mungkin abas kalian bakalan ada yang ngerasain. Ya nanti bolehlah sharing di kolom komentar ya. Kalau ada yang ngerasain kayak Toby. Buat gue sih ini padded collarnya berhasil memberikan kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki, sama berhasil tidak ada heel slip juga. Enak sih. Iya itu nggak ada heel slip sama sekali. Mantap. Ini sepatu gokil. Lanjut ke fitnya. Untuk fitting white footer, go through to your size aja. Iya, karena ini footer, ya. Enak loh. Sumpah gue nyaman banget pakai ini sepatu. Lo nggak berasa kesempitan segala macam di ujungnya, karena ini kan bentuknya agak runcing nih ya. Enggak aman sih. Aman ya? Enak ya? White footer friendly. One to one fit nggak? Tidak. Kalau one to one fit gue berasa ketika gue ngerem gitu. Itu nanti tuk deh. Oke. Jadi masih ada sisa ruangan tuh ya? Masih ada sisa ruangan dikit. Dikit ya gitu. Di bagian toe. Terus bagian atas agak bubbly sih. Agak bubbly, karena jadi kan aman. Plastiki gitu. Kalau misalnya abas kalian kakinya yang rada gendut gitu. Iya. Itu jadi so far so good. Masih ada ruangan lah di bagian atas. Kemudian samping kanan kiri sih udah pas banget sih ya. Yoi. Jadi true to size aman sih untuk normal foot maupun white footer. Untuk lockdownnya sendiri, ini menurut gua oke banget. Istimewa. Kalian mesti hati-hati aja pas pertama kali pakai ini sepatu, jangan nafsu langsung ditarik gitu. Itu sakit kaki gua langsung. Ini tuh lacing sistemnya kayak Jordan keren banget sih. Ini nih yang di bagian tengah-tengah nih. Oh iya, setuju. Itu kayak ada bahan synthetic leather gitu kan. Terus jadi dibikin kayak 4 fingers gitu. Meluk gitu loh kok. Yep. Jadi kayak gini. Ini tuh lacing system 4 fingers ini gue pernah nemuin di Flywire? Bukan, ini kayak Nike Air Max Impact kalau nggak salah. Itu sempat ada tuh pakai 4 fingers bahan budget synthetic model leather. Loh itu? Yes, budget ada model. Juga. Dan it works, emang bekerja dengan baik. Ini dibandingkan Flywire sih. Yep, bener. Jadi begitu dikencengin tali sepatunya ya ini udah midfootnya langsung kekunci. Langsung kekunci kayak gini. Bener. Terakhir untuk supportnya.
Ini juga nggak ada masalah, semuanya tersupport dengan baik ya. Iya betul, di bagian depannya ada outsole yang naik ke atas gini, jadi aman kalau seandainya kalian juga mainnya toe drag kayak gua. Terus habis itu overlay-nya juga overlay-nya tebel gila dan gede banget. Apalagi dibantu sama upper materialnya juga sebenarnya tebel gila banget, supportive banget. Terus lanjut ke bagian samping, selain outsole-nya ini sebenarnya nggak ada outrigger, cuman tergolong yang lebar ya. Lebar. Ini white base sih. Yes, betul. Jadinya white base. Bikin sepatu ini stabil. Dan ada ini. Ada si TPU. Ini plastik atau rubber sih, plastik lah ya. TPU ada catatannya di dalam sini sih sebenarnya. Gue lupa namanya. Iya, pokoknya ada namanya. Ada namanya, bro. Mari kita contek. Mari kita contek. 1 minute 37 seconds later. Yap, ini TPU-nya ini namanya Anturn teknologinya. Kebantu sama Anturn-nya ini. Jadi lumayan caging kita punya kaki bagian luar samping, supaya nggak wobble. Iya, seperti namanya lah Anturn. Terus ada fuse overlay lagi. Fuse overlay. Jadi ini banyak banget semua fuse overlay. Bener. Terus juga upper material yang support tadi, yang tebal, dan ditambah dengan lacing system yang luar biasa, lockdown-nya mantep. Jadinya ketika ngerem pakai lateral movement gitu lah ya, itu sama sekali nggak masalah, nggak berasa kayak mau keluar-keluar. Untuk support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter dan juga ada heel clipnya yang segede ini. Ada heel clipnya lagi, kayak dari bahan TPU lagi. Ini sepatu kalau misalnya lu pasangin merek centang itu bisa 3 juta 4 juta kali kok. Yoi. Ini karena mereknya bukan centang aja nih, ya kan? Karena pendatang baru di dunia perbasketan aja nih mereknya, jadinya harganya cuma 1,6-an. Gokil bro, sih what a steal deal man. And then terakhir di bagian bawahnya juga ada arch lock-nya ini shank plate yang lumayan panjang, jadi sepatu ini tuh lumayan rigid juga loh. Rigid banget, nggak bakal bisa kepelintir-pelintir. Itu keras banget sih ini sepatu. Terus juga memberikan efek yang springy juga kan tadi. Mentul. Oke, sekian performance review kita untuk sepatu basket 361 Degree AG3. Aaron Gordon. Worth it gila sih ini. Worth it gila. Dengan harga retail 1,6 pun menurut gue worth it. Apalagi 1,6. Ini kan bentar lagi bakalan keluar AG4 nih pastinya. Dan ini harga pasti turun. Parah. Wah, ini must cop. Sayangnya ini nggak masuk ke retail Indonesia, jadi abas kalian kalau pengen cop sepatu ini hubungin DM kita aja, nanti bakalan kita bantu PO dari luar. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support kita terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fendi Brainwash and gua Tobi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup. First ring, bro.